48. Di sebelum kita sampaikan Al-Baqarah 48, memang ada batas waktu, kita ingatkan kita di Al-Baqarah 47 yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Apa kata Allah di Al-Baqarah 47? Ya Bani Israel, Allah menyuruh kepada Bani Israel, tentu Bani Israel yang ada di dekat Rasulullah, di zaman Rasulullah. Ya Bani Israel, uskuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah kalian, Allah suruh ingat kepada Bani Israel dan tentu juga kepada kita. Walaupun ini ditujukan kepada Bani Israel, tapi Al-Quran ini ditujukan kepada orang beriman. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya Bani Israel, uskuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku, kata Allah, yang telah Allah anugerahkan kepadamu, alaikum, wa ani faddaltukum 'alal alamin, dan bahwa aku telah melebihkan kalian atas segala umat. Jadi Allah suruh ingat kepada Bani Israel. Yang namanya Bani Israel sama dengan kita Bapak Ibu, sama-sama manusia, sering lupa. Kita manusia lupa, Bapak Ibu, lupa bahwa kita diciptakan Allah, sehingga kita lupa untuk mengabdi kepada Allah. Lupa kita punya orang tua, sehingga kita lupa menghormati, menyayangi orang tua kita. Kita juga lupa dengan guru kita, sehingga kita abai, tidak hormat kepada guru kita. Maka Allah selalu ingatkan, ya Bani Israel, uskuru ni'mati allati, ingatlah kalian akan nikmatku, bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada Bani Israel. Maka sekarang kita akan sampaikan, dilanjutkan di ayat 48 ya Bapak. Apa kata Allah? Allah mengatakan kepada Bani Israel dan juga tentu kepada kita, wattaqu, dan takutlah engkau. Maka mulai sekarang kalau kita sudah takut, alhamdulillah kita telah ikuti Al-Quran ini. Tapi kalau kita belum serius, belum takut, maka takutlah. Apa yang harus kita takutkan? Wattaquni yawma la tajzi, pada hari kiamat. Di Al-Quran ini berisi peristiwa-peristiwa yang berlalu, peristiwa sekarang, dan peristiwa yang akan datang. Dan di Al-Baqarah 48 ini Allah informasikan peristiwa yang akan datang, peristiwa yaitu pada saat terjadinya kiamat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin sayyi'an, dan takutlah kalian pada hari kiamat tidak dapat membela nafsun seseorang an nafsin dari orang lain. Penting Allah informasikan kepada kita, penting Allah suruh ingat ini. Kenapa? Karena kalau di dunia ini kita lihat, ketika ada kita punya persoalan, bahkan kita membuat kezaliman, kita buat kesalahan, ada orang yang berbuat kesalahan jelas-jelas di depan mata, dia buat kesalahan, tapi dia aman-aman saja. Karena ada yang menolongnya, karena ada yang melindunginya. Maka Allah ingatkan, wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin sayyi'ah, bahwa di kiamat nanti tidak ada seorang pun yang akan mampu menolong dirinya. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima darinya syafaat. Wala yukhadhu minha 'adlu wa lahum yunsarun, dan tidak diambil darinya tebusan. Wa lahum yunsarun, dan mereka orang kafir tidak akan ditolong. Jadi Bapak Ibu, makanya jelas di sini Allah katakan orang kafir, orang yang ingkar, orang yang tidak ikut aturan Allah, maka dia pasti tidak akan ditolong, dan tidak ada orang yang akan menolongnya. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu telah mendapatkan hidayah iman. Ketika kita memiliki iman orang tua kita, Anda hanya sering imam saya sering menyampaikan, ketika orang mendapatkan iman, sesungguhnya dia telah mendapatkan segala-galanya. Dan ketika dia kehilangan iman, maka dia sesungguhnya kehilangan segala-galanya. Karena jelas Allah mengatakan pada hari kiamat nanti yang akan menolong kita hanyalah diri kita. Maka berkaca dari ayat ini, kami ingin mengajak diri kami dan kita ingat, jangan pernah kita lupa untuk apa kita hadir ke dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia, dan kita tidak akan dijadikan kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kalau ada manusia yang tidak mengabdi kepada Allah, untuk apa dia dijadikan? Maka penting kita merenung, kita sadari tidak ada satupun di antara kita di mesin ini
kemudian orang tua kita memberi kita nama. Ada namanya Pak Sarbaidi, ada namanya Zainuddin Tanjung, ada Zulhadri, Zulkifli, Imam Said. Itu hanya orang tua kita yang memberi nama. Tapi adanya kita di muka bumi ini benar-benar kuasa Allah. Sedikit pun tidak ada kuasa kita, apalagi kuasa orang tua kita. Maka Allah menyatakan kita. Kenapa Allah jadikan kita? Agar kita mengabdi kepada Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap waktu yang kita lewati itu harus bernilai pengabdian. Maka orang dikatakan merugi apabila waktu yang dia lewati tidak ada nilai iman, tidak ada nilai amal soleh, dan tidak ada nilai nasihat menasihati. Kalau nilai itu tidak ada, maka merugilah dia. Dan Allah juga ingatkan untuk orang-orang kafir, maka dia nanti sekaya apapun dia tidak akan mampu menebus dirinya dari azab Allah. Dan sekuat apapun koleganya, jaringannya di muka bumi ini, hebat dia, mungkin di dunia ini dia mungkin mengatakan sesuatu, maka terjadilah. Seperti Allah mengatakan kun fayakun, dia juga bisa mengatakan tembak, itu langsung ditembak oleh anak buahnya. Itu kekuatannya. Tapi ketika dia meninggal dunia, Allah mengatakan wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada seorang pun yang akan mampu menolong dia, karena ketika itu yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Maka ini ayat ini luar biasa. Al-Baqarah 48 menyatakan kita bahwa pasti akan terjadi suatu peristiwa yang disebut dengan peristiwa kiamat yang akan menyelamatkan kita, benar-benar diri kita. Dan juga Allah gambarkan di banyak ayat betapa banyak orang-orang yang ketika ingkar di dunia dan dia meninggal dunia, apa dia minta? Kembalikan kami ke dunia, kami akan berbuat baik yang dahulu kami tinggalkan. Maka bersyukurlah kita, Allah hidupkan kita sekarang, Allah belum panggil kita. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita santai, jangan sampai kita lalai. Kemudian Allah panggil kita, ternyata kita meninggal bukan dalam posisi orang beriman, meninggal sebagai orang lalai. Maka pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Tapi itu peristiwa yang pasti tidak akan mungkin terjadi. Maka syukurilah seberat apapun ujian kita sekarang ini, sebesar apapun masalah kita, bahkan seberat apapun penyakit kita, kalau kita masih hidup, itu nikmat yang luar biasa. Karena orang yang meninggal dunia, yang lalai itu, dia minta hidup ke dunia, walaupun dia sakit-sakitan, walaupun dia termiskin di dunia, yang penting dia bisa dihidupkan kembali. Yang dia gunakan untuk bukan mencari harta, bukan mencari kedudukan harta, tata dan bukan itu, tapi dia akan minta ampun dan dia akan mengerjakan perbuatan yang dulu dilalaikannya. Apa yang dilalaikannya dulu? Ketika azan bergema, dia tidak langsung ke masjid. Ketika ada orang meninggal, dia tidak pergi takziah. Ketika ada orang menyambung silaturahmi, dia justru memutuskan silaturahmi. Maka ketika meninggal dunia, dia ingin kembali ke dunia, dia akan mengerjakan perbuatan yang dulu dia tinggalkan. Maka kita yang hidup sekarang ini, pastikan setiap hari, pastikan hari yang kita lalui itu bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bernilai tinggi setiap hari Bapak Ibu? Pastikan kita yang laki-laki setiap hari pastikan salat kita, salat terbaik di waktu berjamaah di masjid. Dan pastikan setiap hari kita membaca Al-Quran, dan pastikan setiap hari kita berinfak walaupun Rp1.000. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, perdagangan yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang salatnya baik, orang yang berinfak, dan orang yang menjaga silaturahmi. Ya, mudah-mudahan tiga ini, ya, membaca Al-Quran, berinfak, dan sholat terbaik menjadi milik kita. Kapanpun Allah panggil, tidak menjadi masalah. Mungkin itu saja kajian hikmah dan pelajaran yang kami sampaikan berkaca dari surat Al-Baqarah 48, di mana Allah ingatkan ada suatu nanti saat yang kita tidak bisa membela diri, orang lain pun tidak akan bisa membela kita. Yang bisa membela kita amal perbuatan kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada rezeki, masya Allah, rezeki.